Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termon ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Arief Puryono yang ramal Jokowi bakal dikhianati di tahun 2023. Wajib hati-hati dengan sosok ini ya. Siapa sosoknya? Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com, dan kita ketahui sobat sekalian dengan waktu pemilihan atau pilpres yang tinggal menyisakan beberapa waktu, tidak lebih dari setahun. Ini memang suka atau tidak suka para politisi akan menyiapkan ya kepastian ke depan di 2024, dan kemungkinan ya apa yang disampaikan oleh Puryono menjadi hal yang jamak dan juga sudah diketahui oleh Presiden Jokowi sendiri ya. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Arief Puryono secara belak-belakang meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih berhati-hati tahun 2023 mendatang. Pasalnya Arief menyebut Jokowi akan menghadapi pengkhianatan besar pada tahun tersebut. Hal ini seperti diungkap Arief di kanal YouTube Total Politik. Tahun 2023 itu adalah tahun pengkhianatan bagi Kang Mas Jokowi, ujar Arief dikutip pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Arief, Jokowi saat ini seperti masih di atas angin dengan mengumbar kriteria calon presiden idealnya. Hal ini ternyata tidak lepas dari catatan hitam koalisinya yang dipegang Jokowi. Menurut isu-isu rumor, banyak parpol yang tersandra oleh Kang Mas Jokowi, artinya semua punya dosa. Sehingga Pak Jokowi selalu dengan enaknya ngomong di mana-mana tentang kriteria presiden, ada yang rambut putih, ada yang punya prestasi, sampai ada yang relawannya projo ikut-ikutan, kata Arief. Menurutnya saat ini pemerintah seolah masih satu suara untuk menjegal Anies Baswedan maju ke pemilihan presiden 2024. Tapi nanti di injury time itu terjadilah yang namanya pengkhianatan, artinya nggak manut lagi sama Pak Jokowi. Apalagi nanti sudah didaftarin ke KPU, nah udah sudah nggak pada lagi loyal sama dia, tegas Arief. Pada saat sudah ada capres-capresnya, disitulah bisa disebut sudah pemerintahan demisioner. Nggak mungkin lagi mereka akan loyal kepada Jokowi, dan pilihan Jokowi belum tentu bisa terlaksana, sambungnya. Tentu ini sejalan dengan teori Lemdak alias bebek lumpuh, di mana pemerintahan petahana tak lagi memiliki kuasa di negaranya. Karena itulah Arief mengingatkan supaya Jokowi lebih waspada kepada beberapa pihak, jangan mengikuti tokoh-tokoh yang menginginkan dia diperpanjang, itu mau mengkhianati dia, tutur Arief. Orang yang ingin Pak Jokowi lanjut bukan lewat proses pemilu tapi perpanjangan jabatan. Ini pengkhianatan terhadap dia, sama saja mendemoralisasi dia di hadapan rakyat untuk menampar, menapuk, menjorokkan dia, imbuhnya. Arief juga mengungkap skenario pengkhianatan lain, seperti partai yang tiba-tiba berbalik mendukung tokoh yang tidak dihendaki Jokowi. Bahkan Arief terang-terangan membahas kemungkinan terbentuknya koalisi perubahan pengusung Anies. Menurutnya bisa jadi pemerintahan akan berhasil menjegal Partai Keadilan Sejahtera masuk ke koalisi. Nasdem dan Demokrat belum cukup nih. Tahu-tahu ada partai koalisi di luar PKS mencukupkan itu. Tapi saya belum bisa lihat siapa, terang Arief. Namun mantan wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menilai kecil kemungkinan Partai Nasdem akan meninggalkan Anies dan berbalik kembali mendukung pemerintah. Sementara skenario pengkhianatan lain yang bisa terjadi melibatkan internal partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan. Bisa juga misalnya sudah deal dengan PDI, Pak Jokowi mencalonkan Ganjar, tahu-tahu bisa berubah di dalam, kan tergantung penanya Bu Mega. Kalau Bu Mega nanti dituntun sama alam untuk tidak mendukung Ganjar, kan bisa sekali tandasnya. Bahkan ditegaskan Arief, bisa jadi tikungan tajam semacam ini terjadi di menit-menit terakhir. Arief lalu mencontohkan hubungan baik PDIP dan Partai Gerindra yang seketika memanas dalam rentang 2 tahun. Ya sobat sekalian, itu ya konstelasi politik jelang 2024, dan kemungkinan apa yang disampaikan oleh Puryono ya sudah jamak terjadi, diantaranya ketika pemerintahan itu akan segera berakhir ya, partai politik termasuk juga ketua umumnya akan siap-siap mempersiapkan kondisi partainya untuk 2024 ya, karena
ketika sudah ada waktu pemilu ya, Februari 2024, waktu efektif dari pemerintahan itu praktis hanya cuma setahun saja gitu ya. Selebihnya akan lebih konsentrasi bagaimana memastikan ya suara dari partai politik yang besar ya, kemudian kepastian untuk mendapatkan kursi DPR dan kepastian untuk masuk dalam kekuasaan. Kenapa ya? Karena ketika berkuasa itu adalah kenikmatan ya, yang juga saat ini terus-menerus ada isu tentang perpanjangan pemilu yang kemungkinan sekarang ada agak reda ya. Dan apakah ada kemungkinan untuk dibuka kembali tentang penundaan pemilu dengan berbagai alasan, itu kemungkinannya besar sekali ya. Kenapa ya? Karena ketika berkuasa itu nikmat ya, banyak kepentingan yang bisa dilaksanakan, dan yang kita sesalkan adalah banyak kepentingan partai politik itu lebih menyasar ya, dalam tanda kutip, untuk memenuhi kepentingan kekuasaan ya partainya, dan tidak lebih fokus untuk mengurusi rakyat. Nah, inilah demokrasi yang suka atau tidak suka ya, sebenarnya utopis gitu ya. Dalam hal untuk mengurusi rakyat itu hanya dalam tanda kutip lip service semata. Yang terjadi adalah ketika berkuasa adalah lebih condong untuk lebih mementingkan ya kepentingan partainya ya, kemudian juga keberlangsungan ya kekuasaan itu jangan sampai ada gangguan, kalau bisa terus menerus ya. Nah, kita tidak pernah misalnya untuk fokus yang lebih berat ataupun lebih mendalam tentang mengurusi terus menerus terhadap rakyat, tetapi yang terjadi adalah lebih banyak meributkan ya masalah siapa yang akan dicalonkan, dan ini terkait dengan keberlangsungan rezim yang ada sekarang. Nah, kita ketahui memang ya, suka atau tidak suka, pemerintahan itu ada batasnya, termasuk juga pemerintahan Jokowi. Makanya suka atau tidak suka ya harus siap-siap bahwasanya setelah pemerintahan ini selesai, bahkan sebelum itu selesai benar-benar, itu setahun sebelum selesai, akan ditinggal oleh para pengikut setianya ya, pengikut setianya, karena orang-orang yang akan mendukung Presiden Jokowi tentu saja akan sadar diri bahwasanya yang mereka dukung itu tidak mempunyai kekuasaan, dan apalagi yang mereka harapkan ya, melainkan mengamankan posisi masing-masing. Nah, ini yang tentu saja menjadi hal yang biasa ya, dan menjadi hal yang tidak biasa ketika presiden itu akan menghadapi selesai ya masa jabatannya, justru ribut masalah mengurusi siapa yang akan dicalonkan ataupun siapa yang akan menjadi penerus ya. Terlihat jelas bahwasanya kepentingan yang lebih besar ya di belakang layar itu ya yang ingin diamankan. Makanya terus menerus ya mengendorse ya siapa yang akan dicapreskan ya kemungkinan, dan juga bagaimana memastikan keberlangsungan rezim itu dengan capres yang diendorse ya. Dan banyak sekali kepentingan-kepentingan saat ini yang sedikit anomali ya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yang kalau pemerintahan sebelumnya itu normalnya ketika akan segera berakhir ya sudah gitu ya, karena memang sudah dibatasi 2 periode ya dari jabatan presiden itu, dan setelahnya ya pasti akan dipilih oleh lembaga yang sudah ditunjuk atau KPU dan Bawaslu yang mempunyai otoritas untuk melakukan ataupun menyelenggarakan pemilu. Nah, ini lembaganya sudah ada ya, tetapi justru seakan-akan ikut cawe-cawe ini yang mengakibatkan ada kemungkinan pelaksanaan pemilu itu tidak genuine lagi, karena ada endorse dari presiden ya, kemudian juga ada dalam tanda kutip penghadangan-penghadangan yang itu seakan tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Adanya penghadangan ya mengindikasikan bahwasanya jangan sampai rezim ini ya, meskipun orangnya itu berganti, rezim tetap sama, jadi presidennya itu masih dalam
pilihan sesuai dengan endorse kekuasaan dan untuk dalam rangka ya melanjutkan kepentingan-kepentingan rezim saat ini. Nah, memang pada saatnya ya semua pendukung ya termasuk para relawan itu pasti akan menyadari dan akan bubar dengan sendirinya, karena tidak mungkin mendukung seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan ya. Jadi relawan Jokowi yang terus-menerus berkelayotan ya padahal Presiden Jokowi itu sudah mencapai 2 periode dan menghadapi sisa masa periode 2 tahun masa jabatan ini ya masih saja ya dilakukan dalam tanda kutip mobilisasi yang tentu saja tidak perlu lagi. Nah, itu setelah Presiden Jokowi sudah selesai masa jabatannya, bahkan sebelum masa jabatannya setahun itu akan bubar dengan sendirinya. Dan memang apa yang disampaikan oleh Puyono itu hal yang jamak ya, bukan hanya mengkhianati tetapi juga dalam tanda kutip backstabbing ya, untuk lebih ya mementingkan ya keberlangsungan partai yang jelang pemilu 2024. Nah, memang konstelasi itu masih panas ya, makanya saat ini kenapa tidak ada partai politik atau koalisi yang benar-benar secara pede untuk mencalonkan capresnya, ya pasti masih ada perhitung untung rugi ya, karena modal pemilu yang saat ini ya di negeri ini yang kita bikin pusing adalah biaya pemilu yang mahal, yang tentu saja ketika itu dikeluarkan tidak ingin rugi gitu ya. Makanya hal yang paling masuk akal adalah menunggu ya partai politik dan koalisi partai-partai itu pasti yang ada akan menunggu ya the last minute untuk siapa yang benar-benar mempunyai ya elektabilitas yang moncer dan paling masuk akal untuk memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Nah, memang kalau kita melihat deal-deal politik ya masih berkembang masalah siapa yang akan menjadi capres di tiap koalisi. Saat ini memang koalisi yang ada belum benar-benar pasti dan confidence untuk mencalonkan capresnya gitu ya, meskipun kalau kita melihat sudah banyak ya yang sudah memastikan ya golden ticket untuk mendeklarasikan capres, tapi itu tidak kunjung dideklarasikan ya, seperti PDIP yang memegang golden ticket ya. Kalaupun ingin mengajukan capres itu sangat mudah sekali ya, misalnya tentu saja yang paling masuk akal adalah mengajukan Ganjar sebagai capresnya, tapi tentu saja Ganjar sekarang masih terganjal oleh ya kepentingan ataupun keinginan dari Megawati yang belum clear gitu ya, apakah benar-benar Ganjar ini ya sesuai dengan keinginan dari Megawati ataupun melihat manuvernya yang terlalu ekstrim untuk lebih dahulu mendeklarasikan pada waktu awal dulu ya, padahal partai belum menentukan siapa yang akan dideklarasikan menjadi capres. Nah, kemungkinan suka atau tidak suka ya, kalau kita melihat konstelasi ini akan berkembang terus ya. Siapa yang akan sekarang menjadi koalisi ya, kemungkinan akan loncat ke koalisi yang masuk akal dan yang masuk akal untuk memberikan potensi kemenangan di kontestasi Pilpres 2024. Kemungkinan PDIP yang mempunyai golden ticket ini juga akan bisa saja ya loncat ke KIP yang itu akan menjadikan koalisi ini lebih gemuk lagi, dan yang deklarasikan ya yang masuk akal juga adalah Ganjar yang suka atau tidak suka ketua umumnya yaitu Megawati harus melihat sosok Ganjar ini yang masuk akal ya, rasional untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Dan untuk koalisi yang lain misalnya KIR ya, Koalisi Indonesia Raya dengan partai politik Gerindra dan PKB ini masih setengah-setengah ya, melihat komunikasi politik antara kedua partai ini terkesan mandek, dan keinginan untuk PKB yaitu dari Mohaimin yang ingin mendapat posisi cawapres itu seakan kurang bisa
disukai ya dengan adanya gestur politik dari Prabowo yang melihat kurang pede ataupun tidak sesuai gitu ya, atau masih abu-abu kalau mengangkat ataupun menggandeng cawapres Caimin itu sebagai cawapresnya dan dalam koalisi KIR atau Koalisi Indonesia Raya. Jadi memang dengan masa sisa waktu 2 tahun pasti akan sibuk semuanya ya, dan siap-siap saja dari Presiden Jokowi ya, ditinggal para pengikutnya ya, loyalisnya termasuk juga relawannya yang otomatis akan bubar dengan sendirinya seiring dengan kekuasaan itu yang sudah habis di 2024. Ya, kita tunggu saja ya ke depannya konstelasi politik yang berkembang dan banyak skenario-skenario baru yang yang akan berkembang dan kemungkinan baru yang lebih menarik untuk dibahas di channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.